Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bab kewajiban seorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan kita sudah membahas beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh tentang kewajiban bagi setiap manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini beliau kembali membawakan hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nas ila Allah thalathah, mulhidun fil haram wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah wa mutallibu dami imri'in bi ghairi haqqin liyuhri qadamah." Artinya, manusia yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ada tiga. Yang pertama adalah orang yang melakukan penyimpangan atau kemaksiatan di tanah haram. Kemudian yang kedua, orang yang mencari-cari cara untuk menghidupkan dan menyebarkan sunnah jahiliyah atau kebiasaan jahiliyah dalam Islam. Dan yang ketiga, penuntut darah seorang muslim tanpa alasan yang benar untuk menumpahkan darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana kaitan hadis ini dengan bab, yaitu kewajiban seorang hamba masuk ke dalam agama Islam? InsyaAllah kita nanti akan nukilkan atau jelaskan apa yang disebutkan oleh pensyarah di sini. Baik, sebelumnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan terlebih dahulu makna atau kandungan yang terdapat di dalam hadis di atas. Baik, pada lafaz abghadun nas yang artinya manusia yang paling dibenci. Di sini menunjukkan Allah Azza wa Jalla membenci orang-orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan tiga orang ini adalah mereka yang termasuk ahli maksiat yang paling dibenci oleh Allah. Jadi di antara para pelaku dosa, para pelaku maksiat, di antara orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena dosanya, disebabkan karena maksiatnya adalah yang disebutkan di atas. Yang pertama adalah orang yang melakukan dosa dan penyimpangan di tanah haram. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mencari-cari cara untuk mencampur adukkan Islam dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Dan yang ketiga adalah orang yang menumpahkan darah tanpa kebenaran. Maka ini adalah dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan termasuk yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini sama dengan kalimat al-kabair. Jadi kalimat abghadun nas itu sama halnya dengan kalimat kabair, dosa yang paling besar, dan di antara yang terbesar di sini adalah dosa kesyirikan. Nah, kemudian golongan yang pertama atau orang yang pertama yaitu mulhidun fil haram. Apa yang dimaksud dengan mulhidun fil haram? Sebagaimana yang telah dibacakan tadi adalah orang yang melakukan ilhad. Apa itu ilhad? Ilhad artinya penyimpangan. Dia melakukan penyimpangan di tanah haram. Ya, dia telah melakukan penyimpangan di tanah haram. Baik. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ilhad adalah kemiringan. Maksudnya adalah penyimpangan dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepada Allah. Ilhad itu diharamkan di setiap saat dan di setiap tempat. Namun ilhad di tanah haram hukumnya jauh lebih berat
karena ini adalah tanah haram yang mana Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk menghormatinya. Bagaimana mungkin tempat yang dimuliakan, tempat yang diagungkan, dilakukan, diperbuat di dalamnya sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahkan seandainya kalau kita mengetahui bahwasanya hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di tanah haram itu sangatlah detail disebutkan dalam agama Islam. Kita dilarang untuk membuat kerusakan, dilarang untuk berburu hewan-hewan tertentu, ya, selama dia tidak mengganggu. Kemudian dilarang kita memotong atau merusak tanaman yang ada di tanah haram, dan masih banyak yang lainnya. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya tanah haram di dalam Islam. Nah, bagaimana mungkin dia masuk dalamnya dalam rangka untuk bermaksiat dan melakukan penyimpangan. Dan yang terberat penyimpangan yang dilakukan di tanah haram adalah berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adzabin alim." Nudhiquhu min adzabin alim. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang bermaksud melakukan penyimpangan dari kebenaran secara zalim di dalamnya, dan yang dimaksudkan secara zalim di sini adalah melakukan perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Maka ini adalah perbuatan yang zalim, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan membuatnya merasakan siksa yang amat pedih. Nah, ini adalah penyimpangan yang amat besar yang dilakukan oleh seseorang di tanah haram. Baik, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwasanya orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan maksiat, yang masih hanya sekedar keinginan, belum sempat melakukannya, maka dosanya tidak tercatat. Dosanya tidak tercatat. Namun berbeda tatkala itu dilakukan di tanah haram. Dalam arti dia memiliki keinginan untuk melakukan penyimpangan, dosa, maksiat di tanah haram. Walaupun belum sempat dilakukan, sementara dia sudah memiliki keinginan dan perencanaan untuk melakukan tersebut, maka Allah Azza wa Jalla telah mencatat baginya perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau anna rajulan hamma bi khati'atin lam tuktab alaihi ma lam ya'malha. Walau anna rajulan hamma bi qatli rajulin bi Makkah wa huwa bi Adan abyan aw bi baladin akhar adzaqahu Allah min adzabin alim." Kata beliau radhiyallahu taala an, tidaklah seseorang berkeinginan untuk berbuat satu kejelekan, dosa, maksiat, maka tidak akan dituliskan baginya dosa selama dia belum melakukannya. Kecuali jika ada orang yang berkeinginan untuk membunuh seseorang di Masjidil Haram, di sebuah tempat atau tempat-tempat yang lainnya, maka Allah pasti akan menimpakan azab pedih kepadanya. Inilah salah satu bentuk keagungan yang dimiliki oleh tanah haram. Allah Azza wa Jalla betul-betul menjaga, memuliakan dan mengagungkan. Bahkan orang-orang yang memiliki keinginan saja akan diancam dengan azab yang amat pedih. Orang yang hanya sekedar memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan penyimpangan di tanah haram, maka dia akan mendapatkan azab yang amat pedih. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan. Dan yang dimaksud dengan tanah haram di sini adalah batasan-batasan yang disesuaikan dengan dalil syar'i yang menunjukkan akan adanya batasan tanah haram dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap hamba yang ingin masuk ke dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, yaitu orang yang mencari-cari cara untuk mencampur adukkan atau menyebarkan kebiasaan jahiliyah di dalam Islam. Dan inilah syahid atau kaitan hadis dengan bab
kewajiban masuk ke dalam Islam. Dan insya Allah penjelasan ini akan kita akhirkan setelah kita menjelaskan semua isi hadis. Nah, yang ketiga adalah wa mutallibu dami imri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhriqa damah. Ya. Yaitu penuntut darah seorang muslim tanpa alasan yang benar untuk menumpahkan darahnya. Ini adalah kejahatan yang ketiga yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla pelakunya. Perbuatannya sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia telah melakukan pelanggaran yang amat besar di dalam agama Islam, yaitu melakukan perbuatan membunuh, ya, membunuh. Dan ia adalah deretan dosa terbesar setelah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, tidak ada dosa di antara deretan-deretan dosa, di antara deretan-deretan maksiat yang sangat banyak dalil yang menjelaskan akan dahsyatnya ancaman melakukan perbuatan tersebut melainkan membunuh. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan akan dahsyatnya ancaman bagi orang-orang yang melakukan penumpahan darah tanpa kebenaran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan pembunuhan kepada seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Bahkan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, jangankan membunuh seorang mukmin, membunuh seorang yang non muslim, kafir, dan sementara dia termasuk yang tidak berhak untuk dibunuh seperti dhimmi, mu'ahad dan yang lainnya, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai, ya, yang memiliki ikatan untuk tidak diganggu, apalagi untuk dibunuh, tatkala dia masuk ke daerah kaum muslimin, kemudian ada orang yang membunuhnya, maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla, tidak mencium bau surga. Tidak mencium bau surga. Padahal baunya akan tercium sejauh jarak 40 tahun. Mencium saja tidak, bagaimana masuk ke dalam surga. Sebagaimana seseorang tatkala ingin diberikan, dihidangkan kepadanya makanan yang lezat misalnya, melihat saja tidak, mencium aromanya saja tidak, bagaimana mungkin dia bisa mencicipi makanan yang enak tersebut? Ini adalah ancaman bagi seseorang yang membunuh, padahal yang dibunuh adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Hanya saja dia adalah orang-orang yang dilakukan dilindungi. Ada perjanjian-perjanjian tertentu sehingga dia tidak diperbolehkan untuk diganggu. Nah, ini sekali lagi perlu kita pahami betapa besarnya dosa membunuh. Bukan berarti selama dia orang non-muslim, orang kafir, kemudian bebas untuk dibunuh. Ada aturannya dalam Islam yang boleh diperangi, ya, yang boleh diperangi, yang kita mengangkat senjata kepadanya adalah orang-orang kafir harbi, yang mana mereka ingin memerangi Islam, ya, ingin memerangi Islam, ingin berperang dengan Islam, maka bolehlah kita mengangkat senjata, dan itu pun harus disampaikan kepada mereka dakwah terlebih dahulu. Adapun orang-orang kafir yang mu'ahad, yang zimmi, yang ada perjanjian damai dan semisalnya, maka tidak boleh untuk dibunuh, dan termasuk perbuatan dosa besar tatkala melakukan pembunuhan. Disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lan yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusir daman harama. Kata Nabi SAW, seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan pada agamanya
selama ia tidak menumpahkan darah dari seseorang yang haram untuk dibunuh, baik seorang muslim ataupun orang non-muslim yang dia tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Nah, kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan betapa besarnya dosa menumpahkan darah sebagai penguat akan hadis di atas, merupakan dosa yang amat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia, ya, hancurnya dunia itu jauh lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla daripada terbunuhnya seorang muslim. Ini bagaimana mungkin ada seseorang atau beberapa kelompok yang memiliki keyakinan bolehnya menumpahkan darah seorang muslim dengan alasan-alasan tertentu. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya hancurnya dunia, musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan tumpahnya darah seorang muslim. Mengapa demikian? Karena dunia berserta isinya, langit dan bumi itu semuanya Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk manusia agar menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maka dari itu, ya, dunia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, langit beserta isi dunia, itu ditujukan untuk orang-orang agar mereka berzikir, agar mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala ada orang yang menumpahkan darah seseorang muslim yang pada dasarnya dia ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah perbuatan yang amat besar, yang sangat besar sekali, dahsyat sekali ancamannya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam pembahasan inti yang berkaitan dengan bab wajib masuk ke dalam agama Islam, yaitu lafadz hadis, ya. Lafadz hadis wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, yaitu seseorang yang mencari-cari cara untuk memasukkan atau mencampur adukkan kebiasaan jahiliyah di dalam agama Islam. Nah, ini adalah syahid hadis yang berkaitan dengan bab, yaitu bab wajib masuk ke dalam agama Islam. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dari penjelasan sunnatal jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah? Bukan berarti yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah sebagaimana sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sunnah dimaksud di sini adalah tariqah, cara. Ya. Dan sunnah itu ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah adalah kebiasaan baik yang ada dalam agama Islam yang dilandasi dengan dalil-dalil syar'i. Sementara sunnah sayyi'ah adalah apa? Perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan, yang merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang jahiliyah. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah yang dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqin au muqayyadatin ay fi syakhsin duna syakhs ka kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalifin lima jaa bihil mursalun. Kata beliau, yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah, di dalamnya tercakup semua bentuk perbuatan jahiliyah yang mutlak, yang umum, atau yang muqayyad, yang terikat, yakni pada seseorang tanpa seseorang yang lainnya, baik jahiliyah ahli kitab atau jahiliyah paganisme atau selain keduanya dari orang-orang yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kebiasaan jahiliyah di sini adalah semua bentuk penyimpangan yang ada pada orang-orang terdahulu, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, paganisme dan yang lainnya yang mana mereka menyimpang ajaran Rasul. Ya,
yang mana mereka menyimpang ajaran para nabi dan rasul yang Allah utus mereka kepada orang-orang tersebut. Namun mereka melakukan penyimpangan. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut disebut dengan sunnah jahiliyah yang diharamkan untuk dicampur adukkan di dalam agama Islam. Baik. Jika masih ada yang bertanya, apa sih kaitannya hadis ini dengan bab wajib masuk ke dalam agama Islam? Yaitu di hadis disebutkan orang yang mencampur adukan kebiasaan jahiliyah dalam Islam. Apa kaitannya dengan bab wajib masuk ke dalam agama Islam? Baik, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Lihat, firman ini, ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, namun mereka diperintahkan untuk lebih masuk di dalamnya dengan sempurna, secara sempurna. Sama sekali dalam arti semua aturan-aturan dalam Islam harus ditaati, dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Dan apapun yang ada di luar dari Islam tidak boleh dicampur adukan ke dalam agama Islam. Ya. Sehingga lanjutan ayatnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, musuh yang nyata bagi kalian. Nah, itulah maksudnya. Jadi kalimat sempurna, kalimat kafah pada ayat di atas menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan tatkala kita sudah masuk dalam agama Islam, mengaku beriman, maka kita diperintahkan untuk mengeluarkan hal-hal yang bukan dari agama Islam. Apalagi itu merupakan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sehingga orang-orang yang ingin mencampur adukkan Islam dengan kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, orang-orang yang menyelisihi para nabi dan rasul, ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Gambaran sederhananya dalam kehidupan kita, Anda sebagai pemimpin di sebuah perusahaan, kantor, Anda sudah membuat aturan. Anda sudah membuat aturan-aturan tertentu agar selama bekerja dan yang lainnya itu bisa diatur sedemikian rupa dengan baik. Tiba-tiba ada orang yang masuk bekerja kemudian dia campur adukan dengan aturan-aturan yang tidak jelas kebenarannya, ternyata merusak isi aturan-aturan yang telah Anda buat, otomatis Anda akan marah kepada orang tersebut. Maka sama halnya dengan agama. Allah Azza wa Jalla begitu murka dengan orang-orang yang ingin mencampur adukan Islam dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Yang banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak menyadari itu adalah kebiasaan jahiliyah. Inilah kondisi yang sangat disayangkan. Ya. Banyak dalil-dalil ya, dari Nabi SAW yang melarang kita untuk mengikuti kebiasaan adat istiadat orang-orang jahiliyah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhrin dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, itu sejenis kadal, ya niscaya akan kalian ikuti. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Terjadi apa tidak saat ini, di zaman ini, di era ini? Terjadi ya ikhwatal iman. Ya. Banyak kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang non-muslim. Yang itu sama sekali bukan bagian daripada Islam. Bukan bagian daripada Islam. Ya. Entah itu perayaan-perayaan tertentu, tahun baru, ulang tahun, dan yang lainnya. Itu bukan bagian daripada agama Islam. Kemudian diikuti. Bahkan disebutkan dalam hadis ini walaupun mereka masuk ke dalam lubang pun diikuti. Ya. Seperti ada perayaan Valentine.
Itu bukan bagian dari Islam. Yang mana isinya adalah perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, banyak di antara remaja-remaja Muslim yang ikut-ikutan dalam melakukan perayaan tersebut. Padahal ada mengandung kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Ini diikuti. Ini di antara kebiasaan jahiliyah yang banyak sekali tidak disadari oleh banyak di antara kaum muslimin. Bahkan dianggap biasa. Bahkan sebagian orang, contoh dalam perayaan ulang tahun, tatkala tidak ada yang menyampaikan kepadanya selamat ulang tahun dan semisalnya, dia mungkin merasa bersedih, seakan-akan ditinggalkan, dilupakan. Ini dalam arti sudah melekat pada diri kaum muslimin perayaan tersebut, padahal itu bukan bagian daripada Islam. Bahkan ada penjelasan ustadz kita, bukan bagian dari kebudayaan Indonesia mungkin. Karena kalau kita lihat, Allahu a'lam bishawab, kalau kita lihat di masa-masa yang lalu, tanyakan kepada kakek nenek kita, ya, sebagaimana dijelaskan oleh beliau, tidak, mereka ditanya tentang berapa umurnya, berapa tanggal lahirnya, mereka mungkin lupa. Ini menunjukkan bukan bagian daripada budaya Indonesia juga. Nah, ternyata ada budaya barat yang masuk ke Indonesia kemudian dijadikan sebagai kebiasaan. Bahkan ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian diembel-embeli dengan keislaman, dengan doa dan semisalnya. Tapi tetap tidak bisa dicampur adukan. Inilah yang dimaksud dalam hadis tadi, orang-orang yang berisi keras untuk mencampur adukan kebiasaan jahiliyah dengan Islam. Acaranya bukan dari Islam. Ya, entah tahun baru, entah perayaan ulang tahun dan yang lainnya, namun diisi-isi dengan acara Islam. Ini yang maksudnya adalah mencampur adukan kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, yang bukan dari Islam kemudian di-Islamkan. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man 'amila bi sunnati ghairina." Bukan dari golongan kami siapa saja yang mengamalkan sunnah selain sunnah kami. Mengamalkan kebiasaan bukan bagian daripada kebiasaan orang Islam. Sehingga hadis-hadis ini ikhwatal iman adalah kecaman keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan bagian daripada Islam. Apalagi ada keinginan keras untuk mencampur adukannya dalam agama Islam. Maka dari itu ikhwatal iman azanallahu wa iyakum jami'an, Allah Ta'ala ya memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret kita kepada kebencian Allah Azza wa Jalla, yaitu melakukan kebiasaan yang bukan bagian daripada Islam. Maka dari itu dalam hal ini kita dibutuhkan ilmu. Kita membutuhkan ilmu. Mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ya, maka di antara deretan ilmu pengetahuan dalam Islam yang wajib kita ketahui adalah pengetahuan tentang hal-hal yang Allah haramkan. Pengetahuan tentang apa yang Allah haramkan. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Apa saja yang Allah benci, apa saja yang Allah tidak sukai, kita juga dituntut untuk mengetahuinya. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Di dalamnya. Maka dari itu sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, tatkala banyak di antara sahabat-sahabat yang lainnya bertanya tentang kebaikan kepada Nabi SAW, beliau bertanya tentang keburukan. Ya, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata beliau, banyak di antara orang-orang yang bertanya kepada Nabi tentang apa amalan baik. Namun beliau bertanya tentang amalan buruk. Dalam rangka apa? Karena khawatir kalau seandainya perbuatan tersebut jatuh kepada beliau. Dalam arti kita memang dituntut untuk belajar kebaikan, mengetahui kebaikan, namun juga dituntut untuk mengetahui mana perbuatan buruk agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan buruk tersebut. Begitu pula apa yang ditegaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innama tunqadu urul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya tali Islam sedikit demi sedikit itu akan terurai. Akan tercerai berai. Sedikit demi sedikit. Selama tumbuh dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal kebiasaan jahiliyah.
Dalam arti dia tidak bisa membedakan ini kebiasaan Islam atau kebiasaan jahiliyah. Sehingga dia campur adukan. Ya, sehingga dia campur adukan. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Disebabkan karena kejahilan. Nah, maka dari itu ya ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, kita dituntut dalam Islam ini untuk memiliki ilmu, tidak hanya mengetahui yang benar, namun juga mempelajari yang keliru, yang tidak dibenarkan dalam Islam, dalam rangka untuk menghindarinya. Ya, dalam rangka untuk menghindarinya. Nah, dan inilah yang terjadi dalam kaum muslimin, disebabkan karena kejahilan terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang pada akhirnya mereka jatuh di dalamnya. Bahkan dijadikan sebuah keyakinan. Padahal itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sebagai contoh, kita berikan contoh. Sekarang banyak dijadikan keyakinan di antara kaum muslimin bahwasanya dalam beragama patokannya adalah mengikuti orang banyak. Patokannya adalah mengikuti orang banyak. Apa yang dilakukan kebanyakan orang itulah yang dijadikan sebagai patokan dalam beragama. Ini tidak disadari. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Masail Jahiliyah, beliau mengatakan bahwasanya percaya bahwa beragama dengan mengikuti kebanyakan orang, standar beragama, standar kebenaran adalah mengikuti kebanyakan orang, kebanyakan penganut. Ini adalah di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Padahal Allah Jalla wa'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Kata Allah Azza wa Jalla, jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang, yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu hanya mengikuti prasangkaan mereka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga patokan kebenaran dalam Islam itu bukan kebanyakan orang. Nah, adapun keyakinan yang meyakini dalam beragama, Anda mengikuti aliran apa? Anda mengikuti cara beragama bagaimana? Kalau seandainya ada yang mengatakan, saya mengikuti kebanyakan orang sajalah, dan itu dijadikan sebagai keyakinan, ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Begitulah cara mereka. Lihat bagaimana Islam itu bermula. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dari keterasingan, dan di akhir zaman akan kembali kepada keterasingan. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing yang di atas kebenaran. Lihat bagaimana kala itu Nabi SAW berusaha menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Orang yang terbanyak kala itu adalah orang-orang kafir. Tatkala Nabi SAW baru mulai menyebarkan agama Islam. Nah, sehingga sebagian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy kala itu, yang mereka jadikan kebenaran itu bukan mengikuti Nabi SAW, karena sedikit. Yang mereka jadikan patokan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang kala itu. Nah, kalau seandainya ini jadikan keyakinan dalam memberikan tolak ukur kebenaran, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Namun sangat disayangkan pemikiran ini, keyakinan ini dijadikan dalam Islam. Ini disebabkan karena ketidaktahuan banyak di antara kaum muslimin bahwasanya itu adalah kebiasaan jahiliyah. Pada akhirnya apa? Hilang esensi sebuah kebenaran. Hilang semangat dalam menimba ilmu agama. Menimba ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi, itu dalam rangka mencari kebenaran sebenarnya. Bukan hanya sekedar melihat, oh di sana paling banyak mengikuti, saya ikut sana. Bukan itu. Kebenaran itu dilihat dari apa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka cari orang-orang yang tatkala menyampaikan ilmu yang tidak lepas dari lisannya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, para ustadz-ustadz kita dalam berdakwah, bukan dilihat dari banyaknya. Bukan dilihat dari banyaknya para pendengarnya, banyaknya para pengikutnya, bukan. Tapi dilihat dari kebenaran yang disampaikan. Ya. Apakah bersumber dari Al-Quran atau Sunnah? Apakah bersumber dari pemahaman sahabat ataukah tidak? Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan jahiliyah yang kedua,
Tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin adalah beragama mengikuti nenek moyang. Ini sadar atau tidak sadar, ini ada di tengah masyarakat kita. Ya. Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda melakukan itu? Jawabannya apa? Simple. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah kala itu. Kami mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, oleh tetuha kami, oleh pendahulu kami. Itulah patokan agamanya. Maka ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Inilah yang kita diharamkan untuk memasukkan hal tersebut ke dalam Islam. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 22, menyebutkan tentang kebiasaan jahiliyah. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Allah Azza wa Jalla menyebutkan perkataan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut sebuah agama, dan sesungguhnya kami adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan mengikuti jejak mereka. Lihat. Ini perkataan orang-orang jahiliyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian memiliki pemikiran yang sama, dia telah mencampur adukan kebiasaan jahiliyah dalam Islam. Ini yang diharamkan, ini yang dilarang. Ya. Maka dari itu tatkala kita ditanya tentang landasan beramal, landasan beribadah, tidak boleh kita mengatakan ini kebiasaan orang-orang dahulu. Kalau seandainya dihilangkan maka akan menjadi kerusakan. Enggak bisa seperti itu. Patokannya adalah dalil. Apa dalil Anda melakukan ibadah tersebut? Oh, dalilnya adalah demikian dan demikian. Kalau tidak hafal maka cari dalam kitab-kitab, baik dari Al-Quran, tafsirnya, dari hadis atau syarah hadisnya. Itulah cara beragama yang benar. Bukan hanya sekedar mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Allah juga sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 104, Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awala kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, marilah kalian kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah. Niscaya mereka akan berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Ya. Apakah mereka meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini kebiasaan jahiliyah kautal iman yang tidak disadari di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana sangat disayangkan dua hal di atas itu dijadikan sebuah keyakinan. Karena mungkin malas belajar, malas menimba ilmu, malas mengkaji kitab tentang akidah, manhaj, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Pada akhirnya ya sudah, saya mengikuti kebiasaan orang banyak saja. Saya fokusnya ibadah saja. Sementara dia tidak mencek apakah ibadah yang selama ini dilakukan benar ataukah tidak, sesuai ataukah tidak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Allah Azza wa Jalla begitu benci dengan orang-orang yang mencampur adukan kebiasaan jahiliyah di dalam Islam. Maka dari itu ikhwatal iman, saya sangat merekomendasikan kita memiliki kitab dan dikaji, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu berjudul Masail Jahiliyah, problematika jahiliyah. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan. Ya, dan sudah diterjemahkan, dan saya rasa banyak kajian-kajian para ustadz-ustadz yang membahas kitab tersebut. Ini di antara yang harus kita ketahui. Ya. Para ulama menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama itu wajib untuk setiap muslim. Itu bukan hanya satu ilmu saja yang berkenaan dengan pokok akidah misalnya, atau berkenaan tentang ilmu yang tegaknya ibadah seorang hamba. Namun juga dituntut dari atau termasuk dari perintah tersebut adalah kita mempelajari ilmu-ilmu atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah agar kita tidak terjerumus dalamnya. Ya. Tentang kabair, dosa-dosa besar, agar kita tidak terjerumus. Tentang masail jahiliyah. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab tersebut, beliau menyebutkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ternyata ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ini sangat disayangkan. Padahal orang-orang yang mencampur adukan Islam dengan kebiasaan jahiliyah termasuk orang-orang yang dibenci atau sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ikhwatal iman, bekali diri dengan ilmu agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Nah, hadis ini ya khawatul iman atau kandungan hadis di atas itu masuk atau ada pada cerita yang mana di kalangan para sahabat tatkala mereka berjumpa satu dengan yang lainnya, mereka saling menyebut-nyebut atau mencela nasab-nasab yang dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Ya. Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innaka mru'un fikal jahiliyah. Engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu terdapat akhlak orang-orang jahiliyah. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Ya, mencela nasab, mencela orang tua seseorang, ini tidak benar. Ini adalah kebiasaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur sahabat tersebut. Yang mana pada dasarnya itu dilarang dalam agama Islam, yang tidak boleh dimasukkan di dalam agama Islam. Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang lainnya yang harus kita ketahui. Yang mana kita dituntut untuk mengetahuinya. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Dua hal di atas hanya salah satu saja yang saya sebutkan, yang ternyata itu sudah menjadi sebuah keyakinan dalam beragama. Ada orang yang meyakini agama itu apa yang dilakukan oleh banyak orang. Beragama itu apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu, bukan lagi Al-Quran. Al-Quran hanya sekedar sebagai pajakan, hanya dibaca, bukan dikaji. Hanya dibaca begitu saja. Tidak dipelajari, tidak dikaji. Hadis Nabi SAW pun tidak dipelajari. Ya, tidak ada buku-buku ilmiah ya, yang ada di rumahnya yang untuk bisa dibaca. Semua buku-buku semua berkisar tentang dunia, bagaimana cara berbisnis. Sementara tidak ada lagi gairah untuk belajar. Kenapa? Karena dalam hatinya, dalam pemikirannya, agama itu apa yang dilakukan oleh banyak orang. Ya sudah, saya ikut apa yang dilakukan oleh banyak orang. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Itu bukan beragama. Namun beragama adalah kita dituntut untuk mencari kebenaran dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Jadi itu kaitan atau hubungan hadis dengan bab wajib masuk ke dalam agama Islam. Bahwasanya seseorang yang masuk ke dalam agama Islam dituntut masuk ke dalamnya dengan sempurna secara kafah. Dalam arti tatkala dia sudah masuk ke dalam agama Islam, tidak boleh ada sesuatu apapun yang dimasukkan, yang dibawa ke dalam agama Islam sementara itu bukan dari Islam. Entah itu kebiasaan jahiliyah atau ibadah-ibadah yang lain yang dibuat-buat, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Masuklah ke dalam agama Islam. Makanya perintah Allah tadi ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian dalam agama Islam dengan secara sempurna. Bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar, dengan menimba ilmu agama. Dan tidaklah kita mungkin mendapatkan ilmu tersebut hanya dengan sekali dua kali saja. Namun harus terus continue, ya, sampai ajal tiba. Baik, yang berikutnya ya ikhwatal iman azanallahu masih dalam bab masuk dalam agama Islam. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala membawakan dalil berikutnya, athar berikutnya sebagai dalil wajibnya seorang hamba masuk ke dalam agama Islam, yaitu perkataan dari Hudzaifah, athar dari Hudzaifah. Ya, athar dari Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana beliau mengatakan kepada qurra, kepada orang-orang pembaca penghafal Al-Quran. Beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa idza akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai para qurra, para ahlul Quran yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, beristiqamahlah kalian. Bila kalian beristiqamah, maka sungguh kalian telah mendahului jauh sekali. Dan bila kalian mengambil jalan ke kanan dan kiri, sungguh kalian telah tersesat jauh sekali. Maka di sini adalah pesan ya yang tersirat dari perkataan Hudzaifah dan berkaitan erat dengan bab masuk dalam agama Islam, bahwasanya tatkala seseorang sudah masuk dalam agama Islam, maka kita dituntut untuk istiqamah. Sini pesan beliau ditujukan kepada para ahli Quran. Namun makna tersirat di situ adalah orang-orang yang sudah masuk dalam agama Islam. Ini kenapa beliau membawakan athar ini dalam bab wajib masuk dalam Islam, dalam arti kita diperintahkan untuk istiqamah dalam Islam. Sehingga tatkala sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau meminta nasihat kepada beliau tentang sebuah nasihat yang beliau tidak tanyakan kepada yang lainnya, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah.
Inilah yang dituntut tatkala seseorang masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang dituntut di balik kewajiban masuk ke dalam agama Islam. Bukan berarti masuk ke dalam agama Islam kemudian leha-leha begitu saja. Tidak mempedulikan aturan Islam, meninggalkan semua perintah, melakukan semua larangan. Itu bukan Islam yang diinginkan dalam perintah wajib masuk dalam agama Islam. Namun perintahnya adalah istiqamah di dalam agama Islam, ya. Kita diperintahkan untuk istiqamah di dalam agama Islam, menjalankan semua syariat yang telah diperintahkan dan menjauhi segala larangan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk istiqamah, disebutkan dalam surat Hud ayat 112. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Istiqamahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Pada dasarnya ayat ini bersifat umum, ditujukan kepada Nabi SAW dan kepada yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dalam arti ini perintah bagi kita semua untuk beristiqamah. Kita masuk ke dalam agama Islam, mengaku beriman, mengaku Islam, mengaku Muslim, maka kita diperintahkan untuk istiqamah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwasanya ayat ini adalah asyaddu wa adaqqu 'alan nabi. Ini ayat yang tatkala diturunkan itu betapa berat, betapa sulit untuk diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat uban-uban Nabi begitu cepat keluarnya. Maka Nabi mengatakan, "Syayabatni Hudun wa akhwatuha." Yang menyebabkanku banyak keluar uban itu adalah tatkala diturunkan ayat Hud dan surat-surat yang lainnya. Dan surat-surat tersebut adalah surat-surat yang berisi perintah untuk istiqamah. Ini menunjukkan ikhwatal iman, istiqamah memang bukan perkara yang amat mudah. Harus ada usaha, ada kerja keras agar kita bisa istiqamah. Karena lawannya adalah hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu, jiwa itu senantiasa terdorong untuk melakukan perbuatan buruk. Itulah musuh kita, ya. Maka istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Harus ada latihan. Seseorang yang terbiasa bangun tengah malam untuk sholat malam, itu bukan berarti mudah begitu saja. Walaupun HP ada, alarm ada. Walaupun 10 alarm yang dia siapkan, yang dia nyalakan, bukan berarti dia mudah untuk bangun. Terkadang ada orang yang 10 alarm dimatikan semua tidur lagi. Dalam arti butuh usaha, butuh paksaan diri ini untuk bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dituntut dalam agama Islam. Seorang yang masuk dalam agama Islam dituntut untuk istiqamah. Nah, kewajiban masuk dalam agama Islam itu maksudnya adalah kewajiban untuk istiqamah pula di dalamnya. Dan apa yang dimaksud dengan istiqamah ini dijelaskan oleh para ulama salaf. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan lam yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, dan tidak berpaling kepada apapun. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan istiqamah adalah seseorang senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan istiqamah adalah akhlisul amalillah, mengikhlaskan amal untuk Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqamah adalah adul faraid. Istiqamah adalah mengerjakan semua kewajiban. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan istiqamah adalah orang yang terus-menerus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atas dasar cinta, penghambaan diri kepadanya, dan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Itu adalah istiqamah. Sehingga kita simpulkan dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh ulama salaf, bahwasanya istiqamah yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Istiqamah adalah yang berjalan di atas kebenaran, di atas agama yang hak yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Istiqamah adalah menjalankan perintah baik yang wajib maupun yang sunnah secara lahir dan batin. Istiqamah adalah meninggalkan segala larangan baik yang haram maupun yang makruh, walaupun yang makruh. Istiqamah adalah teratur, kontinu dalam mengerjakan kebaikan. Istiqamah adalah senantiasa dalam kondisi tersebut tidak belok ke kanan dan tidak belok ke kiri. Itu adalah istiqamah. Itu adalah yang dituntut, yang diperintahkan bagi kita tatkala kita masuk ke dalam agama Islam. Maka inilah kaitan athar tersebut kepada bab, ya, bab wajib masuk ke dalam agama Islam.
Kemudian athar yang terakhir, ikhwatal iman, dari Awaan Muhammadin bin Waddah annahu kana yadkhul masjid fayaqifu 'ala al-hilaq fayaqul fadzakarah wa qala anba'ana ibnu Uyainah an Mujalidin an Sya'bi an Masruqin qala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyar min la aqul 'am amtara min 'am wala 'am akhsaba min 'am wala amir khair min amir lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahdutsu aqwam fayaqisuna al-umur bi ara'ihim fayahdumul Islam fayansalim. Dari Muhammad bin Waddah bahwa dia itu Hudzaifah bin Al-Yaman masuk masjid, lalu dia berdiri di depan halaqah. Lalu ia berkata, lalu dia menyebutkan riwayat di atas. Selanjutnya dia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Mujalid, ya Asy-Sya'mi dari Masruq, dia berkata Abdullah bin Mas'ud berkata. Jadi ini adalah athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah datang suatu tahun melainkan tahun sesudahnya lebih buruk darinya. Aku berkata suatu tahun lebih keras, aku tidak berkata satu tahun tidak lebih deras sesudahnya dibandingkan tahun yang lainnya. Atau tidak pula berkata satu tahun lebih subur dibandingkan tahun yang lainnya. Tidak pula berkata seorang pemimpin lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. Akan tapi yang dimaksud adalah wafatnya para ulama kalian dan orang-orang baik kalian. Kemudian datanglah generasi selanjutnya, mereka menganalogikan perkara dalam agama Islam dengan akal-akal mereka, akibatnya Islam dihancurkan dan terpecah belah. Baik, ini adalah pesan yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab masuk dalam agama Islam. Bahwasanya dalam agama Islam kita dituntut untuk memiliki ilmu. Seseorang yang masuk dalam agama Islam dituntut untuk memiliki ilmu. Orang-orang yang berkoar-koar di luar sana bela Islam, bela agama dengan cara-cara yang pada dasarnya tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Maka seharusnya kita katakan cara yang benar dalam membela Islam, dalam menjaga kemurnian dan kesempurnaan Islam adalah dengan ilmu. Sebagaimana yang dinukilkan tadi pesan daripada Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya akan datang sebuah masa, sebuah tahun yang berikutnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Bukan berarti beliau sedang membicarakan tentang curah hujan, bukan membicarakan tentang kesuburan tanaman, bukan membicarakan tentang pemimpin. Tapi yang beliau maksud di sini adalah masa berikutnya, era berikutnya, tahun berikutnya itu ulama-ulamanya sudah semakin sedikit. Orang-orang baik sudah semakin sedikit. Otomatis itu akan berkaitan erat dengan kepemimpinan, dengan kehidupan sosial. Disebabkan karena ulama sudah semakin sedikit. Orang-orang ahli ilmu sudah semakin sedikit. Yang pada akhirnya tatkala mereka memiliki masalah, yang ditanyakan adalah orang-orang yang lebih mementingkan akalnya dibandingkan dalil. Itulah yang terjadi. Dan sekarang ya ikhwatal iman, seakan-akan fatwa itu amatlah mudah. Yang tidak diketahui dari mana dia mengambil ilmu, dengan siapa dia belajar, berapa lama dia belajar. Ternyata muncul di media sosial menyampaikan A, B, C, D, ini haram, ini halal. Sudah banyak sekali itu di tengah-tengah kita. Sehingga ini ikhwatal iman mendorong kita yang betul-betul mengerti akan pentingnya ilmu untuk lebih memperdalam ilmu agama. Inilah cara kita menjaga agama. Inilah cara kita membela agama. Inilah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Islam itu akan hancur tatkala tidak ada lagi orang-orang yang mengerti tentang aturan Islam sebenarnya. Bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana ibadah-ibadah yang benar sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah yang tidak diinginkan. Inilah pesan beliau. Ya, maka dari itu ikhwatal iman, cara yang benar adalah bagaimana kita bisa menjaga kemurnian Islam dengan ilmu. Maka tatkala semakin sedikit pemahaman manusia kepada agama Islam, maka dikit demi sedikit Islam pun akan tercerai-berai. Tidak lagi terlihat kebenaran yang ada. Yang benar semakin asing, yang batil pun semakin semarak, semakin bermunculan. Orang-orang yang menjaga sunnah, membela sunnah justru dianggap asing, dianggap aneh. Laki-laki yang berjanggut dianggap aneh. Perempuan-perempuan yang bercadar dianggap aneh.
Padahal itulah Islam. Itulah dalil dalam Islam yang mana kita diperintahkan. Ya. Dan masih banyak sunnah-sunnah dalam Islam yang lainnya sudah sangat asing. Yang sudah sangat asing dari sisi berpenampilan, berpakaian. Dianggap asing, laki-laki celananya tidak cingkrang, dianggap asing. Padahal itulah dari Islam. Kalau seandainya dia belum melakukannya, maka jangan celah orang-orang yang melakukannya. Karena dia sedang menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat. Ya. Namun sekarang sudah dianggap, ini disebabkan apa? Karena ilmu. Dan di antara musibah terbesar adalah meninggalnya para ulama. Dan itulah cara Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasailu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Allah Azza wa Jalla tidaklah mencabut ilmu itu langsung dicabut dari hamba-hambanya. Bukan. Namun cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mewafatkan para ulama. Dan tatkala tidak lagi tersisa para ulama, akhirnya para manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai para pemimpin, sebagai para ulama yang dijadikan rujukan ilmu. Tatkala mereka ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Ini sekarang inilah yang kita alami saat ini. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam mengambil ilmu, lebih berhati-hati dalam mengambil ilmu. Itulah yang diajarkan kepada kita. Itulah pesan-pesan Nabi SAW, pesan-pesan para sahabat, pesan-pesan para ulama terdahulu dalam mengambil ilmu, ya harus disandarkan kepada Al-Quran, disandarkan kepada hadis Nabi SAW. Dan inilah yang menenangkan hati kita, menenangkan hati kita. Nah, sekarang di masa-masanya orang-orang sedang berbicara bukti, mana buktinya, mana dalilnya? Dalam kehidupan, ya. Semua harus dengan bukti. Namun tatkala berbicara agama, kenapa tidak perlu dengan bukti? Padahal itulah yang penting. Dalam agama harus dengan bukti. Dan ini yang lebih menenangkan hati. Coba kita beragama itu dengan bukti, itu jauh lebih menenangkan hati. Dan inilah yang dituntut bagi siapapun yang masuk dalam agama Islam, yang ada dalam agama Islam. Tatkala dia sudah masuk dalam agama Islam, dia diperintahkan untuk istiqamah di dalamnya. Diperintahkan untuk mempelajari aturan-aturan agar dia tidak mencampur adukkan sesuatu yang bukan dari Islam kemudian dia masuk ke dalam Islam. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini kiranya ikhwatal iman yang bisa saya sampaikan tentang bab wajib masuk dalam agama Islam. Islam yang kalau bisa dapat kita simpulkan, Islam adalah jalan keselamatan di akhirat. Tanpa Islam, maka semua amal kebaikan tidak akan pernah diterima. Berapapun harta yang dikeluarkan, berapa banyak pun usaha yang telah dikerahkan, namun tanpa Islam semuanya akan sia-sia. Namun bukan berarti itu semuanya hanya sekedar Islam saja. Islam KTP, yang berlebar Islam begitu saja, berpenampilan Muslim, itu saja. Bukan. Namun yang dituntut masuk dalam agama Islam adalah masuk dengan sempurna. Aturan-aturan Islam diindahkan. Perintah Allah dikerjakan, larangan dijauhi. Ya. Tidak boleh mencampur adukan Islam dengan sesuatu yang bukan dari Islam. Entah itu kebiasaan jahiliyah atau perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah baru yang bukan dari Islam. Kita dilarang untuk mencampur adukannya dengan hal tersebut. Kemudian dalam Islam kita dituntut untuk istiqamah. Ya. Dan terus belajar. Besar tidaknya perhatian seseorang kepada Islam diukur dengan besarnya perhatian tentang ilmu tentang Islam. Semakin dia cinta kepada Islam, semakin besar pembelaannya kepada Islam, itu semakin besar pula semangatnya dalam menimba ilmu dalam agama Islam. Dia pelajari akidah, dia pelajari ibadah, tentang muamalah dan yang lainnya. Semua ilmu dia pelajari tentang Islam. Agar apa? Ini dalam rangka ingin membela kemurnian Islam. Membela kemurnian Islam. Masih ada orang-orang yang menjelaskan mana Islam yang benar, mana pemikiran Islam yang benar-benar, mana yang bukan dari bagian daripada agama Islam.
Wallah ta'ala musab, ini kiranya bisa saya sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita masuk dalam bab tafsir Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sholat pakai masker? Nah, pada dasarnya itu perbuatan yang dilarang dalam sholat. Namun kalau ada hajat dan kebutuhan, apalagi dalam kondisi darurat, maka tidak mengapa. Apalagi kondisi pandemi saat ini, wabah di mana-mana yang memiliki bahaya yang cukup besar, maka dari itu kita diperbolehkan untuk menggunakan masker tatkala sholat. Misalkan untuk zona-zona tertentu yang memungkinkan bagi mereka untuk sholat berjamaah, ya, daerah-daerah tertentu yang dipandang aman untuk sholat secara berjamaah, sehingga dalam Islam diberikan keringanan, diantaranya menggunakan masker atau merenggangkan shaf. Ya, dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala bahwasanya merenggangkan shaf itu tidak sampai membatalkan sholat, itu perbuatan yang makruh. Akan tapi perbuatan makruh tersebut menjadi boleh tatkala ada hajat dan keperluan, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Maka untuk daerah-daerah tertentu yang bisa menjaga protokol kesehatan dan memungkinkan mereka untuk sholat berjamaah, maka diperbolehkan untuk merenggangkan shaf dan diperbolehkan untuk menggunakan masker. Namun sekali lagi itu untuk tempat-tempat yang dipandang mampu untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan di tempat tersebut, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah dengan aman. Adapun secara individu, bagi mereka atau siapapun yang merasa tidak sehat, khawatir kalau seandainya dirinya terkena virus atau menyebarkan virus, maka hendaknya dia tidak sholat di masjid, di rumah saja. Ya, di rumah saja. Jika memang masih ada kekhawatiran dalam dirinya menyebarkan virus atau terkena virus. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasihat Ustaz tentang bagaimana kiat agar kita tetap ingat perbuatan syirik sehingga tidak ternoda. Nah, tentunya ikhwatal iman azanallahu wa jami'an, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang menetapkan kepada kita untuk senantiasa teguh di atas agama, istiqamah di atas agama. Itu semua adalah karunia dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama, minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diteguhkan hati. Maka dari itu, seorang nabi yang telah dijamin diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga, sering kali beliau mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku, diriku di atas agamamu. Ini doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Hati itu berbolak-balik. Jangan pernah menyepelekan perbuatan syirik. Insya Allah enggak sampai syirik. Nah, jangan seperti itu. Tetap, ya, walaupun dikatakan jauh sekali untuk terjerumus kepada perbuatan syirik, minta selalu kepada Allah Azza wa Jalla agar terlindungi dari perbuatan syirik. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, apalagi syirik kecil seperti riya, ujub. Ini seperti yang dikatakan para ulama, ini seperti laut yang tidak ada tepinya. Siapapun bisa terjerumus di dalamnya. Bahkan seorang alim sekalipun bisa masuk kepada riya, masuk kepada ujub. Makanya sekelas Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alaztu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annahu tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang begitu sulit untuk diobati melainkan niatku, kata beliau. Ini sekelas imam. Karena begitu sulit, maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Bekali diri dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang ikhlas. Tentang keutamaan ikhlas, perintah untuk ikhlas. Kemudian ilmu tentang apa? Tentang bahaya riya, tentang bahaya syirik, ya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan ingat, terutama tentang syirik kecil, orang-orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya itu adalah para ahli ilmu, para ustadz, para ulama, para orang-orang yang berperang, orang yang bersedekah, tapi tidak ikhlas. Lihat.
Orang yang tidak ikhlas ini akan dilemparkan pertama kali ke dalam neraka. Orang yang dikatakan sebagai ahli ilmu, orang yang dikatakan dermawan, senantiasa menyedekahkan hartanya, orang yang dikatakan qurra, ya, orang yang dikatakan perang di jalan Allah, ya, tapi ternyata tidak ikhlas semuanya. Yang pertama untuk mencari pengikut, biar dikatakan seorang alim, biar dihormati, atau yang lainnya biar dikatakan sebagai seorang pemberani tatkala perang, biar dikatakan sebagai orang yang dermawan tatkala menyedekahkan hartanya. Ini orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya. Dalam arti ini bukan perkara yang bisa diremehkan. Maka dari itu, doa kepada Allah dan bekali diri dengan ilmu. Ilmu tentang kewajiban perintah untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan bahaya akan berbuat syirik, ya, berbuat syirik. Itu mungkin benteng kita yang bisa kita lakukan. Terus kaji, terus pelajari. Dan kalau bisa, ya saya sarankan untuk diri saya sendiri dan yang lainnya, mungkin kita tempel di tempat-tempat yang sering kita lihat di kamar dan semisalnya hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang berbicara tentang perintah untuk ikhlas dan bahaya tentang berbuat syirik. Sebagai contoh, mau ke masjid, ya. Sebagai contoh mau ke masjid, mungkin kita bercermin terlebih, kita letakkan di cermin doa-doa atau peringatan-peringatan tentang bahaya riya. Sehingga tatkala kita ingin ke masjid, niatnya ingin untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita melangkahkan kita untuk yang lainnya. Mungkin itu beberapa tips yang bisa kita lakukan. Dan ingat, setiap kali mengawali ibadah, coba koreksi sedikit, sebentar koreksi niat. Ya Allah, ibadah ini untukmu ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk dikatakan sebagai orang alim, bukan dikatakan sebagai orang yang hebat dalam beribadah, tidak. Tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Sedang ramai di negara luar sana aksi pembelaan kepada kaum kulit hitam terhadap kekerasan oknum aparat di negerinya. Dan tidak terkecuali banyak juga kaum muslimin kita turut meramaikan walau hanya sebatas merepost postingan tersebut di sosial media dan aksi dukungan lainnya. Bagaimana di sisi syariat terhadap hal ini, turut ikut aksi membela gerakan ini Ustaz? Baik, tentunya ikhwatal iman ada dua hal yang akan ana sebutkan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama tentang perbuatan zalim yang terjadi, tentu sebagai seorang muslim tidak boleh membenarkannya. Paling tidak ada penolakan dalam hatinya. Perbuatan zalim apapun, entah perbuatan zalim tersebut dilakukan kepada orang muslim atau perbuatan zalim yang dilakukan kepada orang kafir, ya, baik kepada orang muslim atau kepada orang kafir yang sama sekali dia bukan termasuk orang kafir yang harbi, ya, dalam arti dalam berperang sekalipun kita harus berbuat adil, tidak boleh berbuat zalim. Entah perbuatan zalim itu kepada orang muslim atau orang kafir, maka sebagai seorang muslim kita harus memiliki rasa penolakan kepada perbuatan tersebut. Itu perbuatan yang tidak dibenarkan, ya, seperti rasisme dan semisalnya itu tidak dibenarkan. Ta'assub, asobiyah, fanatik itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka dari itu sikap seorang muslim tentunya melakukan penolakan kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, sekarang bagaimana sikap cara penolakannya? Nah, ini diatur dalam agama Islam. Ya, diatur di dalam agama Islam. Bagaimana cara yang benar, ya? Bukan melakukan hal-hal yang dipandang benar oleh akal, tidak. Dipandang benar oleh akal yang pada akhirnya akan menyebabkan madarat yang timbul yang jauh lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita ingin melakukan pembelaan dalam arti atas buruknya pembelaan atas perbuatan-perbuatan zalim yang tidak dibenarkan, maka kita bela orang-orang yang terzalimi, maka kita lakukan dengan cara-cara yang benar. Misalkan dengan memposting nasihat-nasihat keharaman berbuat zalim, seperti itu. Keharaman menyakiti orang lain. Mungkin itu cara kita menunjukkan bahwasanya Islam itu punya aturan. Ya, Islam itu punya aturan, bukan seenaknya begitu saja, bukan main perasaan. Kemudian kita timbul melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi intinya semuanya harus dikaitkan dengan aturan Islam. Wallahu taala alam bishawab. Bismillah Ustaz, tips supaya rajin baca buku-buku. Bagaimana Ustaz?
Baik, berkenaan tentang rajin membaca, mungkin ada sebagian orang menganggap bahwasanya itu berkaitan dengan hobi. Membaca itu masalahnya adalah hobi. Oh, saya nggak hobi baca kok. Ya saya nggak baca. Oh, saya hobi baca, ya berarti dia membaca. Nah, kalau seandainya itu yang dijadikan patokan, maka akan banyak orang-orang yang nggak suka baca. Karena ini berkaitan dengan hobi. Tapi kalau seandainya membaca itu dijadikan seperti kebutuhan, ya, membaca itu jadikan seperti kebutuhan, sama halnya kayak makan, minum. Mau nggak mau kita makan, mau nggak mau kita minum. Kalau dijadikan seperti kebutuhan, maka kita akan membaca, ya, maka kita akan membaca, menimba ilmu, nah, seperti itu. Maka dari itu ini semuanya berkaitan dengan hati, niat. Niat kita membaca untuk apa? Niat kita menimba ilmu untuk apa? Kalau seandainya niat hanya sekedar membaca saja, hobi saja, ya nggak dapat apa-apa. Maka dari itu di antara niat untuk mendorong kita membaca, dan tentunya bukan hanya sekedar membaca tapi juga mengkajinya bersama para ulama, bersama para ustadz. Niat yang terpenting adalah bukan hanya sekedar sebagai penambahan ilmu pengetahuan, bukan. Jangan sampai. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Di samping menambah ilmu, diamalkan juga. Ini penting. Kalau seandainya kita niatkan untuk dalam membaca, dalam menimba ilmu, diamalkan, maka kita akan terdorong terus untuk membaca, terdorong terus untuk menimba ilmu. Seperti yang pernah saya sampaikan, contoh nih, ada orang-orang yang rela mengeluarkan duit 100 juta ikut seminar. Di seminar ngapain? Ya, menimba ilmu mungkin kita katakan. Beli bukunya, ya kan? Beli buku, kita baca, kita dengarkan orang yang menyampaikan. Bayarnya berapa? 100 juta, 200 juta, rela dia. Kenapa? Jawabannya karena dia niatkan untuk dipraktekkan. Bisnis misalnya, seminar bisnis, seminar ini, niatnya untuk dipraktekkan. Maka berapapun dia akan keluarkan. Nah, maka sama halnya dalam membaca buku-buku agama, belajar menimba ilmu agama, maka bukan hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuan. Datang ke kajian, beli buku, kayaknya Anda belum tahu tentang masalah ini. Cuma dibaca hanya sekedar sebagai tambah ilmu pengetahuan. Nah, maka nggak lama itu. Tapi kalau seandainya diniatkan untuk diamalkan, maka mungkin di situ akan ada pendorong yang kuat agar kita terus membaca, terus menimba ilmu agama. Sebagai contoh, misalkan buku-buku yang ringan ya, yang kalau yang berat-berat saya rasa lebih baik untuk dikaji. Tapi kalau buku-buku yang ringan tentang motivasi hidup agar lebih semangat dalam beribadah, mungkin bisa dibaca sendiri. Buatlah catatan. Misalkan bab pertama baca, oh ternyata ini bagus untuk diamalkan. Ini harus saya amalkan. Tulis, saya amalkan. Maka akan terdorong untuk lebih penasaran kepada pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kiranya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.